Cerita dibuka dengan pelatihan Guang Ik yang akhirnya dimulai. Saat itu manajer dan si panda sedang membahas kalau pekerjaan mereka ini sangatlah keras untuk orang seperti Guang Ik. Jadi mereka pun sengaja membuat Guang Ik seperti ini agar Guang Ik menyerah saja dari awal. Dibandingkan dia mendapatkan sebuah penyakit berbahaya, yaitu penyakit yang biasa disebut dengan insensible sadism. Diketahui itu sebuah penyakit yang hanya akan menyerang immortal saja, dan biasanya sang penderita akan kehilangan indera perasaannya dan hanya bisa mengingatnya jika menyakiti atau memokatkan orang lain. Biasanya jika seseorang immortal terkena penyakit ini, dia tidak akan ada bedanya dengan shapeshifter yang mengamuk di malam hari. Ternyata, manajer sebenarnya mengkhawatirkan Guang Ik karena dia mengira kalau Guang Ik ini cuma seorang darah campuran yang sangat biasa dan bahkan nilai ujiannya saja rata-rata. Jadi mereka memutuskan untuk membuat Guang Ik menyerah dan pindah departemen lain saja. Karena departemen ini merupakan departemen yang mengerjakan pekerjaan yang sangat berbahaya. Tapi sayangnya, manajer tidak tahu kalau Guang Ik ini merupakan seorang irregular yang sangat jenius yang direkomendasikan oleh CEO Myun Jin. Manajer yang memikirkan hal itu kemudian merasa putus asa karena tidak mengetahui alasan sebenarnya dari CEO Myun Jin yang mengirimkan Guang Ik ke departemen ini. Mendadak, dia pun terdistract dengan suara pengamat yang berkata kalau Guang Ik itu sebenarnya cukup baik karena saat ini dia sudah mencapai 4G. Kedua seniornya kemudian cukup terkesan karena Guang Ik dapat bertahan untuk seukuran anak baru. Tapi walaupun begitu, mereka berkata kalau ini masih belum cukup untuk seukuran orang yang akan mengerjakan pekerjaan departemen mereka. Di sisi lain, manajer sadar kalau gerakan Guang Ik saat ini tidak memiliki perubahan, bahkan 1 inci pun. Pengamat juga berkata kalau gerakan dan kecepatan latihan Guang Ik tidak pernah berubah semenjak 2G tadi. Karena penasaran, manajer pun menyuruh untuk terus meningkatkan G-Force-nya. Dan perlahan, G-Force pun meningkat ke 5G, kemudian 7G, dan sekarang telah mencapai 8G. Di saat itu ditingkatkan ke 9G, semua orang di situ tentu saja langsung terkejut karena Guang Ik mampu menahannya. Bahkan dia masih nampak sangat sehat sekarang ini. Pengamat pun saat itu sedikit ragu dan bertanya, apakah akan ditingkatkan ke 10G ataukah berhenti di sini saja? Saat itu manajer pun mulai curiga karena melihat kekuatan Guang Ik saat ini. Cerita pun berlanjut pada Guang Ik yang saat itu sedang berlatih di dalam tekanan 10G. Di saat itu, dia mengingat kata-kata manajer yang sangatlah kasar kepadanya. Dia juga mengingat perilaku panda kepadanya yang sangat membuat dia kesal dan ingin memukul si panda. Dan yang terakhir, Kim Jeong-ah. Dan sebenarnya, menurut Guang Ik orang ini cukup normal. Tetapi harusnya sebagai seorang senior, dia bisa lebih fleksibel dan pengertian sesekali. Guang Ik saat itu merasa sangat kesal karena dia terus diperlakukan dengan kejam oleh orang-orang jahat itu. Bahkan saat dia tak melakukan kesalahan apapun. Di samping itu, Guang Ik juga mulai merasa kalau tekanannya mulai bertambah berat. Dan itu mengingatkannya kepada latihan shapeshifter. Guang Ik akhirnya mengerti kenapa Jeong Ki-nam tak tahan di tekanan 5G. Dikarenakan setiap G dinaikkan, organ dalam akan otomatis terkompres. Dan itu sebabnya orang normal mungkin akan pingsan. Tapi sekarang dia tak sadar kalau dia sudah melakukan sebanyak apa. Targetnya adalah melakukan sebanyak Jeong Ki-nam, yaitu 5G. Tetapi sekarang dia tidak tahu sudah di G keberapa. Tetapi entah mengapa, dia berpikir kalau dia sudah muak dengan yang namanya menyembunyikan kemampuan. Dia juga sudah muak dengan yang namanya berpura-pura menjadi orang cupu. Dia sudah muak dihina dan dibully karena berpura-pura. Dia juga sangat muak dengan semua perlakuan yang dia terima sekarang. Jadi, Guang Ik memutuskan untuk menunjukkan semua yang dia miliki. Saat itu, Guang Ik pun diberi pertanyaan oleh pengamat yang saya duga merupakan tes untuk melihat apakah Guang Ik masih mampu berpikir di tekanan G-Force yang tinggi seperti sekarang. Namun, Guang Ik dengan cepat langsung menjawabnya. Dan setelahnya, pertanyaan pun dinaikkan menjadi 2 digit untuk mencobanya lagi. Tapi, tidak sampai 1 detik, pertanyaan itu langsung dijawab begitu saja oleh Guang Ik, yang menunjukkan kalau Guang Ik masih dapat berpikir dengan normal di keadaan ekstrim seperti sekarang. Mungkin karena mereka tak percaya dengan apa yang mereka lihat, ataukah mungkin mereka menolak untuk percaya, mereka malah memfitnah Guang Ik
dengan sesuatu yang tak dia lakukan. Manajer pun berkata akan melakukan pemeriksaan pada Guang Ik setelah selesai ini. Dan jika hasilnya negatif, manajer pun tak bisa berkata-kata dalam sejenak dan menjawab kalau dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Tak lama kemudian, latihan pun selesai. Dan setelahnya, Guang Ik pun langsung berkata kalau latihan ini ternyata nikmat juga karena tubuhnya terasa lebih ringan. Dan itu juga sangat worth it untuk dilakukan. Saat itu, pintu pun terbuka dan Guang Ik kemudian keluar dari ruangan itu. Tapi, dia pun terdistract dengan orang yang entah siapa ini. Datang-datang sampai. Siapa nggak sebenarnya, Cok? Jelaskan dulu. Sorry guys, balogat. Tentu saja, Guang Ik langsung bingung karena hal yang tiba-tiba terjadi kepadanya. Si panda juga mendadak sok-sok memanggil nama Guang Ik. Tapi setelahnya, manajer pun langsung menyuruh mereka semua untuk langsung bekerja lagi. Guang Ik saat itu merasa seperti ada sesuatu yang hilang dari kata-kata manajer. Saat itu, aneh sekali karena manajer tak bicara kotor lagi. Saat mereka akan pergi pun, Guang Ik sedikit merasa aneh dengan reaksi baru itu. Setelahnya, dengan tiba-tiba pengamat kemudian memanggil Guang Ik dan menawarkan Guang Ik untuk bergabung dengan departemennya. Saat itu, Guang Ik pun tiba-tiba merasa bertanya-tanya dengan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Di sisi lain, manajer kemudian langsung mengancam pengamat karena kata-katanya itu. Hanya saja dengan menggunakan kata-kata yang tidak mencolok. Setelah keluar dari sana, Guang Ik merasa kalau senior pengamat tadi tertarik untuk mengundangnya ke departemen mereka. Guang Ik juga tentunya merasa bangga pada pilihannya untuk berhenti berpura-pura. Saat itu, Guang Ik bahkan mendapatkan sedikit pujian. Dan dikarenakan hal tersebut, dia pun merasa kalau dia kemungkinan akan diakui. Bukan akan diakui. Mungkin, ya akan diakui sebagai bagian dari tim ini. Dan oleh karena itu, dia mungkin akan sedikit berusaha untuk hal tersebut. Tak lama kemudian, setelah kata-katanya itu, beberapa tumpukan buku pun diletakkan di depan Guang Ik. Dan dia langsung disuruh untuk menghafalkan semua itu. Guang Ik pun mendadak menyesali kata-katanya tadi. Tumpukan buku yang harus dihafalkan oleh Guang Ik ini merupakan klasifikasi invader, jenis-jenis cocktail potion, dan struktur dan cara penggunaan equipment. Guang Ik pun diberi waktu 4 hari untuk menghafalkan semua buku-buku itu. Saat itu, Guang Ik pun sedikit ingin protes. Tetapi sebelum sempat protes, manajer langsung datang dan berkata kalau itu semua memang harus dia hafalkan. Dan itu jelas sangatlah adil. Mereka pun menjelaskan kepada Guang Ik kalau klasifikasi itu penting, karena itu akan terpakai saat pertempuran dengan para invader. Dan juga pergi ke medan perang tanpa tahu itu sama saja seperti tidak membawa senjata apapun. Guang Ik pun dipaksa untuk melakukannya, untuk menghafalkannya, karena dia harus mengenal struktur itu seperti mengenal bagian tubuhnya sendiri. Tapi walaupun mendengar itu, Guang Ik pun mencoba untuk protes tentang waktunya. Dan ya, alhasil, dia terdiam karena mendengar jawaban mereka yang sangat tidak masuk akal. Si panda pun berkata kalau dia akan mengetes Guang Ik setelah 4 hari berlalu. Dan jika Guang Ik salah menjawab pertanyaan, dia akan dihukum latihan selama 1 jam. Setelahnya Guang Ik pun langsung disuruh untuk berhenti kalau dia tidak mampu melakukannya. Namun tentu saja dengan kepribadian Guang Ik, dia akan melakukannya karena dia sudah tak suka untuk dipandang rendah. Scene kemudian berpindah kepada pengamat di ruangan latihan gravitasi atau G-Force. Saat itu dia pun teringat dengan pemeriksaan informasi pegawai baru tadi. Pengamat saat itu berkata pada manajer kalau setelah diuji coba, Guang Ik itu merupakan peringkat pertama dari seluruh pegawai baru. Saat itu, manajer kebingungan dengan yang sebenarnya dia dengar sekarang ini. Karena itu seperti hal yang mustahil di telinganya. Bahkan setelah 12 kali diulang-ulang, pengamat pun berkata kalau Guang Ik itu mungkin saja merupakan kasus spesial yang sangat langka. Dan ada kemungkinan memang seorang half-blood atau setengah darah campuran itu memiliki kasus spesial yang seperti ini. Tetapi itu sangat-sangatlah langka. Setelahnya, pengamat pun berkata kalau dia bersedia menampung Guang Ik kalau manajer memecatnya. Tetapi manajer pun langsung meninggalkan pengamat tanpa banyak bacot di situ. Dan di saat itulah pengamat langsung sadar kalau manajer tim Lee Junbong mungkin akan melatih Guang Ik. Hanya saja dia tak percaya kalau seseorang yang mendapatkan julukan Blender tiba-tiba akan mulai bekerja. Kalian tahu,
kenapa masa pelatihan disebut begitu? Karena masa pelatihan itu merupakan masa saat seseorang mempelajari kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaannya dan melihat apakah pekerjaan itu cocok atau tidak. Kata internet, itu adalah masa di mana seseorang belajar dan menyesuaikan diri dengan suatu pekerjaan. Dan itulah yang sedang dilakukan Guang Ik sekarang. Setelah 4 hari, Guang Ik pun ditanyai beberapa pertanyaan. Dan saat itu, ia lumayan lancar menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Bahkan, dia juga bisa menjelaskan secara rinci tentang semua informasi penting atau detail-detail kecil mengenai jawabannya. Setelah itu, manajer pun menanyai Guang Ik pertanyaan yang lain. Tapi nampaknya, Guang Ik sepertinya sedikit kesulitan dengan pertanyaan itu. Namun, karena dia pede, dia pun dengan yakin menjawab pertanyaan tersebut. Tapi ternyata, dia salah. Jadi dia haruslah menjalani hukumannya, yaitu latihan selama 1 jam. Seperti yang saya bilang di awal, para seniornya akan menanyai Guang Ik beberapa pertanyaan setelah 4 hari. Dan mereka menanyai 10 pertanyaan setiap harinya. Tapi Guang Ik hanya bisa benar setidaknya 7 setiap hari, yang artinya dia salah 3 kali setiap hari. Cerita pun berlanjut dan dijelaskan kalau di dalam perusahaan Huarin ini terdapat banyak fasilitas pelatihan dan kesehatan. Di antaranya ruang kebugaran fisik, di mana Guang Ik sangat sering bertemu dengan kakak Bob, jadi dia pun sangat sering berolahraga dan berlatih bersamanya di situ. Kemudian ruangan menahan rasa sakit, di mana terdapat si Lilin yang selalu berlatih di sana. Jadi tidak heran Guang Ik juga sering bertemu dan berlatih dengannya. Ya, walaupun perkataannya sedikit kasar, tapi setidaknya tidak seperti manajer yang suka sekali berbicara kotor kepadanya, dan bicara kotornya itu sangat kasar. Kemudian selain itu, ada juga tempat pelatihan ketajaman visual, tempat latihan pengendalian indera, pelatihan duel dengan hologram invader, dan masih banyak lagi, termasuk tempat pelatihan G-Force yang sangat sering dia datangi. Dikarenakan Guang Ik selalu menggunakan semua tempat pelatihan itu, seluruh direktur tempat pelatihan mulai menyebut Guang Ik sebagai orang yang sangat gila latihan. Tak lama kemudian, setelah dia selesai latihan, Guang Ik pun nampak heran dengan melihat kalau ada sebuah dokumen terletak di atas mejanya. Setelah melihat sekitar, Guang Ik pun sadar kalau ternyata itu adalah sebuah dokumen yang harus dihafalkan lagi. Tentu, Guang Ik kesal dengan itu. Namun saat itu, dia lebih kesal lagi karena dia diremehkan dan itu membuatnya sangatlah kesal. Dan keesokan harinya, Guang Ik pun salah menjawab 4 pertanyaan. Cerita pun berlanjut di saat hari kerja yang membuat stres akhirnya selesai. Tapi untung saja, dia memiliki ibu yang baik dan jago masak di rumah, jadi semuanya tetap terkendali. Di sisi lain, dia bertanya tentang ayahnya. Ibunya pun menjawab kalau ayahnya sedang keluar untuk perjalanan bisnis lagi. Saat itu, Guang Ik sebenarnya ingin bertanya tentang pekerjaan kepada ayahnya. Tetapi ayahnya belum pulang selama 1 bulan. Dan dia juga tidak bisa membicarakan itu dengan ibunya, karena mereka tidak diperbolehkan memberitahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan. Jadi dia pun hanya memberitahu ibunya kalau perusahaannya memperlakukannya dengan keras akhir-akhir ini. Saat itu, ibunya pun berkata kalau itu dikarenakan Guang Ik ini sebenarnya sudah mulai diakui oleh perusahaannya. Ibunya pun menyarankan, jika itu juga terlalu berat bagi Guang Ik bisa keluar saja dari sana. Ya, dikarenakan itu terlalu gegabah, Guang Ik langsung berkata kalau sepertinya itu tidak apa-apa. Karena dia memiliki suatu alasan yang mengharuskan dia menjalani semua beban ini. Dan dia yakin ini mungkin cara tercepat baginya untuk mencapai tujuan itu. Jadi, dia tak bisa menyerah secepat ini begitu saja. Tidak terasa, hari esok pun tiba. Dan saat itu, rutinitas Guang Ik yang berulang pun berlanjut. Dimulai dengan menjawab pertanyaan, mengerjakan formula untuk laporannya, latihan di tempat latihan, mengerjakan formula lagi, menyambungkan panggilan perusahaan, dan pekerjaan lainnya. Kemudian, tak terasa, 2 minggu pun berlalu. Dan akhirnya Guang Ik berhasil menyelesaikan semua tugasnya tanpa adanya masalah. Karena Guang Ik sudah terbiasa sibuk, saat itu dia pun cepat merasa bosan karena tidak mempunyai kesibukan. Jadi dia pun sedikit mereview tentang perusahaannya.
Dia jelaskan kalau ada 4 kantor utama di perusahaannya atau Huarim Telecommunication. Dan timnya sekarang yaitu tim keamanan eksternal melakukan 3 hal. Pertama, memberikan bantuan saat bencana di area penugasan atau mengurus black hole yang muncul. Kedua, mengatasi terorisme spesial-spesial. Namun, tim keamanan nomor 2 yang biasanya melakukan tugas ini. Dan juga, di kepolisian terdapat tim yang sama juga. Ketiga, yaitu menjadi support atau menjadi bantuan bagi tim lain. Tapi biasanya yang berdarah murni atau pure blood lah yang mengisi posisi di tim lainnya. Tapi karena mereka punya manajer berdarah murni, asisten manajer berdarah campuran, senior nostrum human, dan seorang anak baru berdarah campuran, tim mereka ini menjalankan tugas berupa support. Karena tim mereka sudah seperti gado-gado yang bercampur-campur aduk. Dan biasanya memang banyak waktu kosong di saat-saat begini. Karena kebanyakan yang sibuk itu cuma pure blood doang. Jadi karena hal itu, Guang Ik pun memutuskan untuk latihan fisik saja. Karena dia sudah terlalu bosan sekarang. Tapi saat perjalanannya menuju ke tempat pelatihan, dia pun terdistract dengan si manajer yang suka bicara kotor dan si tuan putri bermulut kasar yang sok tahu, yang saat itu sedang berbincang-bincang. Saat itu sudah pasti manajer langsung bicara kotor lagi dan langsung berbicara beberapa hal dengan Guang Ik. Tapi saat itu manajer pun menanyakan sebuah pertanyaan yang bisa dibilang tidak sopan, yaitu bertanya, apa Guang Ik ini merupakan seorang bully dulu? Tentu saja, saat itu Guang Ik langsung menepis pertanyaan itu. Namun, lagi-lagi manajer mulai memanas-manasi Guang Ik dan mencari-cari masalah dengannya. Situasi pun kian memanas. Tetapi Guang Ik masih menahan emosinya dan mencoba tenang dan mengatakan kalau dia tak mendukung pembulian. Guang Ik juga mengatakan kalau dia sangat menentang bully yang suka mencuri dari orang lain, khususnya seorang pembuli yang sangat suka berbicara kotor kepada orang lain. Wow, karena mendengarnya, sepertinya manajer sedikit terpancing dengan kata-kata Guang Ik. Jadi dia pun langsung bertanya, apakah Guang Ik ini pandai bertarung? Setelah mendengar itu, Guang Ik pun langsung ditawari untuk sparring karena nampaknya Guang Ik tahu caranya bertarung. Saat itu semua orang pun kaget karena mendengar tawaran itu. Tapi yang lebih mengagetkan lagi adalah Guang Ik yang langsung menerima tawaran duel itu dengan senang hati. Akhirnya dimulailah event yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu pertandingan persahabatan antara Guang Ik dan manajernya yang suka bicara kotor. Saat itu manajernya pun bertanya, apakah Guang Ik yakin dengan ini? Dan tentu saja Guang Ik sangat yakin, karena dia sangat pede gitu. Dan karena jawabannya itu, langsung membuat manajer tersenyum jahat. Sesaat kemudian, manajer pun menawarkan pegawai yang lain untuk melihat duel di antara mereka berdua sore hari nanti. Di sisi lain, Miho yang mendengar jawaban Guang Ik pun mengatai Guang Ik, karena dia tidak tahu kekuatan Guang Ik yang sebenarnya, dan dia ini pandang enteng sama Guang Ik. Setelah semuanya sudah deal, manajer pun berkata pada Guang Ik kalau duel dimulai jam 3 sore di training center. Dia juga menyarankan Guang Ik untuk tidak makan terlalu banyak, kalau tidak dia mungkin muntah di sana. Manajer juga meminta Miho untuk menjadi backup dari si Guang Ik. Ya, di sana tentunya Miho langsung menolak. Tapi setelah ditawari penilaian kinerja baik, Miho pun langsung bersedia melakukannya dengan senang hati. Manajer kemudian berkata kalau Jeong Ah yang akan menjadi backup miliknya. Dia juga tak lupa untuk sedikit memanas-manasi Guang Ik lagi, agar Guang Ik tak menghindari ini atau tidak lari dari pertarungan ini. Tapi kalian tahulah sifatnya si Guang Ik. Jadi sudah pasti 100% Guang Ik tidak akan lari dari ini. Ya, oke guys, menurut kalian siapa yang bakalan menang? Guang Ik yang punya fisik shapeshifter dan kemampuan immortal, atau manajer yang suka bicara kotor dengan kemampuan bertarung tingkat S dan juga diakui sebagai orang terhebat di perusahaan ini? Yang pilih Guang Ik, tulis G besar di kolom komentar. Dan yang pilih manajer, tulis M besar di kolom komentar. Oke, lanjut. Tak berselang beberapa lama, terlihatlah Guang Ik yang saat itu sedang bersama dengan Miho. Karena 5 menit lagi, jam akan segera menunjukkan pukul 15 atau jam 3 sore. Saat itu, Miho pun bertanya kepada Guang Ik, kenapa dia bisa setuju untuk berduel dengan manajer tim. Di saat itu, Guang Ik sedikit mengoreksi Miho dan berkata kalau manajer tim itu bukan ingin berduel dengannya.
tetapi sangat mau menghajarnya saja. Setelah mendengar itu, Miho pun nampak sedikit berpikir dan langsung bertanya, apa Guang Ik sedang merasa kesal sekarang? Tentu, di sana Guang Ik menepis itu. Tapi Miho sepertinya menolak jawaban Guang Ik karena dia merasa kalau Guang Ik itu sedang kesal saja sekarang. Di sisi lain, Guang Ik pun mengakui kalau dia memang sedikit kesal. Tapi dia ingin memastikan sesuatu, yaitu seperti apa sebenarnya kemampuan bertarung tingkat S yang diakui sebagai orang terhebat di perusahaan ini. Cerita pun berlanjut pada Guang Ik dan manajer tim yang akan segera bertarung. Woi, BTW, lu lagi ngecek durasi ya? Ketahuan lu. Sorry ya, pertarungannya kita tunda dulu sampai hari Rabu karena part hari ini sudah selesai. Oke, itu aja, itu tuh.